Halo sahabat, kembali bersama kami di Solusi Channel Channel kita. kita. Bersama saya Dini, Kak Rosi dan juga Kang Dede. Halo sahabat. Halo sahabat. Kita kembali berbincang-bincang seputar keseharian kita ya. Nanti siapa tahu di antara sahabat semua juga ada yang mengalami, terus kemudian juga ada yang mungkin masih bimbang dan sebagainya. Nggak masalah. Jangan lupa sebelum kita mulai, klik dulu like, share, and comment, dan juga hidupkan notifikasi loncengnya, oke? Baik, saat ini kita akan coba berbincang mengenai kesenangan dan kebahagiaan. Sebelumnya kita coba akan tanya dulu ke Kang Dede ya. Kang, baik. kalau versi Kang Dede itu kesenangan dan kebahagiaan itu ada bedanya nggak sih? Silakan. Menurut saya sih kesenangan dan kebahagiaan ya. Betul. Nah, saya sendiri masih bingung nih. Oh, Apa gitu. itu arti dari kesenangan ataupun kebahagiaan? Nah, saya sendiri kesenangan menurut saya belum tentu juga kesenangan menurut orang lain, dan kebahagiaan itu sendiri. Oke. Saya sendiri ingin lebih panjang atau ingin mengupas lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan kesenangan atau kebahagiaan itu sendiri. Kang Dede, kalau menikah seneng atau bahagia? Awalnya pasti kesenangan. Oke. Iya. Terus sekarang nggak senang gitu? Bukan, karena kesenangan itu menurut saya pribadi nih ya, di keluarga kayaknya mendapatkan terus. Oke. Iya. Jadi kalau punya anak senang atau bahagia? Bisa ada dua versi. Oh gitu. Bisa ada Banyak kesenangan, sekali. bisa kebahagiaan. Terus Tergantung kalau- dari sudut mana nih yang yang kita tilai itu. Kalau dapat bonus senang atau bahagia? Kalau itu senang. Senang. Oke. Jadi coba kita tanya ya, sebenarnya senang dan bahagia itu bedanya di mana sih? Iya, betul. Kak Rosi bisa jelaskan sedikit tentang senang dan bahagia? Ya, Gimana? oke. Ya mungkin ini ya benar kata Kang Dede, masing-masing punya versi berbeda tentang kesenangan dan kebahagiaan. Senangnya Kang Dede belum tentu sama dengan senangnya Jadi ini atau harus ya. ini gitu. Jadi bahagia pun sama. Itu masing-masing punya versi ya. Cuman mungkin kita dasarnya dulu ya gitu, yang membedakan apa sih gitu, sama apa enggak gitu. Menurut Kak Dini gimana? Ada beda apa Senang. sama nih senang sama bahagia? Kayaknya kalau senang itu sesaat gitu ya, kalau Iya. bahagia itu lebih panjang gitu durasinya, benar nggak sih Kak? Ya, betul. Oh, Jadi oke. lebih apa ya, jangka pendek lah. Jadi hanya kesenangan sesaat aja ya. Jadi kayak uang itu kan sebenarnya untuk kesenangan ya, benar nggak? Oke. Berarti nggak Uang kontinu itu ya? tidak bisa membeli kebahagiaan. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Iya, Kenapa? benar. Nah, itu benar. Jadi ya hanya sesaat itu saat kita mendapatkan. Itu Ya kan? kesenangan ya. Nah, itu kesenangan. Berarti tidak kontinu Enggak, itu bisa berubah kapanpun. kapanpun. Oke, artinya kalau kita dapat uang kita senang, tapi kalau Iya. kita dapat uang kita juga bisa bahagia dong Kak? Ya, itu gini. Kalau senang itu belum tentu bahagia. Oh, kalau senang belum tentu bahagia. Iya. Tapi kalau bahagia, Kalau bahagia itu udah pasti ada senangnya. Ah, Jadi senang itu adalah bagian dari kebahagiaan. Sebagian, sebagian. gitu. oh, artinya bahagia itu punya banyak faktor gitu ya? Ya, jadi kalau gini ya, kalau senang nih contohnya nih, Iya, kalau misalkan kita dapat uang, senang kan? senang. Oke. Itu senang. Nah, ya kan? Senang. Kalau kita misalkan melakukan hal-hal yang kita sukai gitu, misalkan kalian dia sukanya apa? Misalkan saya suka di game ya, Ah, main main catur game. gitu. Ah, Nah, itu ada kesenangan sih. iya, Kebahagiaan saya paling ya bisa berinteraksi sama orang, paling itu. Ya, berarti dari main game ini ada manfaat yang bisa diambil kan? Betul, ada. Ada pergaulan. Nah, Pergaulan. ini ada kebahagiaannya. Iya. Ada hal yang memang Kang Dede ambil selain kesenangan dia main game, ada Iya. manfaat yang didapat secara positifnya ada gitu loh. Oh. Nggak cuman hanya main game udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Iya, iya. Nggak artinya ya mungkin
ya nggak ambil manfaat dari game ini apa sih? Iya. Baik. Nah, kalau kebahagiaan itu lebih ada manfaatnya, hal yang positif. Oke. Gitu. Jadi mungkin kayak pembahasan kita sebelumnya gitu ya Kak Rosi ya. Jadi kembali lagi nih, misalkan ada kasus-kasus, mohon maaf gitu ya, ketika ada yang tidak setia gitu ya, Kak itu selingkuhan gitu ya, dia mungkin senang apa, tapi dia mungkin tidak bahagia gitu Kak. Jadi gini, ini harus diluruskan dulu nih ya, masalah perselingkuhan nih, siapa yang selingkuh? Suaminya. Oke. Apa siapa yang Misalkan selingkuh? yang selingkuh suaminya, Ya. Yang seneng tuh siapa? yang senang itu suaminya, dia bisa, Oh, oke. dia bilang dia lebih bahagia, bisa begitu Kak. Ya itu kan bahagia menurut versi suami, kan belum tentu bahagia. Artinya gini, kalau namanya bahagia itu biasanya ada kedua belah pihak. Oh, Oke. Itu bahagia. Tapi kalau senang bisa jadi hanya sepihak. Jadi hanya sepihak dia senang, tapi belum tentu ada kesenangan di pihak lain gitu loh. Oh. Bisa jadi senang di kita tapi menyakiti pihak lain. Itu baru tahap senang, kesenangan. nggak bisa Tadi yang- nggak bisa berbagi sama Nggak orang bisa lain. berbagi. Kalau kebahagiaan itu berbagi, lebih dampak positifnya ke orang lain ada. Itu bahagia. Baik. Gitu, karena memang ada tujuannya, ada manfaatnya. Oke. Gitu, lebih yang dibilang long term dan lebih konsisten dibanding kesenangan. Kalau kesenangan itu hanya sesaat, yang tadi dibilang tadi itu hanya sesaat. Oke. Gitu. Kang Dede bilang kalau menikah senang. Mm-mm. Ya, Selanjutnya terserah Anda gitu ya. bisa dibilang Ya, begitu. benar. Awal bisa ya, dibilang. karena gini kan, kalau menikah kan awal ya, belum kenal. Belum. Masih Masih meraba dalam sih, proses. masih Setelah meraba. Ya. mengenal itu. Ya, masih berproses untuk mengenal pasangan. Iya, Oke. betul. Ya kan? Belum ada anak nih. Iya. Belum ada ujian lagi nih. Masih ujiannya di istri. Tapi Ya kadang kan? kalau sih setelah kita menikah pun dan mempunyai anak misalkan 1, 2, 3 hingga sampai tua, ternyata kebahagiaan itu belum didapat juga, ternyata masih Masih kesenangan senang. juga deh ya. Masih senang karena apa? Belum dirasakan manfaatnya apa sih gitu. Hal positif apa dari pernikahan itu belum didapat. Iya, iya. Gitu loh. Oke. Jadi kebahagiaannya belum dapat, baru tahap kesenangan. Jadi ke pernikahan ini belum ada tujuannya, mau dibawa kemana ini pernikahan. Jadi bagaimana menyatukan dua kepala ya yang Iya. berbeda ya, Oke. supaya ini satu tujuan gitu loh. Itulah sampai kebahagiaan. Nah, panjang nih, ini baru awal, Iya. belum menghadapi perbedaan. Betul. Itu pasti namanya untuk kesenangan nggak ada. Iya, betul. Bener ya, Betul, kita betul, kalau Kak bicara Rasi, betul. jujur, dia sukanya, misalkan dia sukanya mancing, Betul, istri sukanya yang lain, yang bertolak belakang, kira-kira Iya. seneng nggak? Ya pasti si istri menolak, si suami pun menolak. Bener nggak? Dan ini Betul. gimana? Jadi Ada. susah ya. Ya kan ini coba dengan pernikahan, ada nggak hobi yang Ada yang bertolak belakang Ah. ya. Itu ada Kak. Jadi misalkan suami suka jengkol, saya enggak misalkan Nah. gitu ya. Dan itu akhirnya kita nggak jadi masak apa-apa gitu. jadi bingung kan? Jadi, nah ini kan apa ya? Ini baru satu hal ya. Mungkin hal kecil ya, Betul. yang mungkin kalau nggak itu berusaha untuk saling mengerti, itu akan menjadi masalah, bener nggak? Betul. Masalah kecil bisa jadi besar, bener nggak? Betul. Nah itu aja. Jadi bagaimana ya di proses pernikahannya ini dengan segala perbedaan yang ada, yang tadinya kalau kesenangan kan apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan, itu bener nggak? Betul. Pengennya Kang Dede kan pengennya, aduh istri tuh nurut, Nurut. bener nggak? Iya. Yang ini apalagi istri, apalagi coba Kang Dede? Ya paling yang misalkan ada perintah apapun ya kembali nurut ya. Langsung Ya. apa yang Pengen Kang lakukan. Dede, ya Kang Dede Cepat suruh lakukan. cepat respon, gitu kan? Nggak nunggu ini itu, nggak ada alasan apapun. Nah. Pengennya begitu. Itu gimana kalau nggak diturutin? Kesel nggak? Kesal sih pasti kesal. Itu baru senang. Itu Berarti maksudnya. dengan kita berumah tangga misalkan nih, udah misalkan sekian puluhan tahun, belasan atau sampai yang puluhan tahun, belum tentu itu mendapatkan kebahagiaan ya. Nah, sekarang mau nggak cari kebahagiaan itu?
nggak cukup senang gitu Iya. loh. Berarti nanti kita coba akan mengupas kembali ya sahabat, bagaimana cara membuat senang menjadi bahagia, Betul, gitu ya Kak ya? betul banget. Oke, kita kembali setelah yang berikut. Halo sahabat, kita bahas kembali ya tentang kesenangan tadi Iya. yang bagaimana cara mengubah kesenangan menjadi kebahagiaan. Gimana tuh Kak Rosi? Supaya yang tadi Kang Dede sampaikan ya, Iya betul. sudah senang nih kita menikah, tapi maunya sih 10, 20, 30 tahun tuh akan menjadi bahagia Akan gitu. jadi bahagia. Gimana Kak? Ya, pertama memang ini ya, kita untuk proses ini kan menjadi bahagia nggak butuh waktu yang singkat ya. Oke. Ya, benar nggak? Iya. Karena biar bagaimanapun ini kan kita ketemu pasangan kita udah besar ya. Betul. Udah dewasa, Udah jadi gitu udah ya. jadi Udah jadi. didikan dari orang tuanya gitu kan. Ya, kita nggak tahu awalnya bagaimana dia kan. Udah kebentuk seperti Iya, itu gitu kan. betul. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita dulu sebenarnya. Itu yang kuncinya. Kekurangan menerima itu bukan berarti menerima ya udah menerima kekurangan nggak untuk diperbaiki. Bukan kelebihannya ya, kekurangan dulu berarti. Kalau kelebihan semua orang pasti menerima lah. Pasti ya. Kalau Ada kekurangan yang yang sangat gimana, sulit Kak? nih. Kecuali kelebihan begadang. Itu udah lain ya konteksnya. Ya. Iya, ini Kelebihan cabi gitu ya, ya. ya itu apa ya? Ya mungkin segitu masih Bonus. itu bonus lah Bonus gitu. ya. Berarti kan senang saya ya, Iya. benar nggak? Nah sekarang kan masalahnya yang jadi masalah yang bikin sedih, yang bikin kecewa. Nah ini kan udah sampah emosi nih, kecewa, Betul. jadi stres lihat istri begitu. Betul. Nah, Iya. itu bagaimana caranya gitu loh? Karena kebahagiaan itu bisa melepaskan semua. Jadi bagaimana kita kalau bahagia kan dari mana? Dari perasaan atau dari hati? Dari hati ya Kak. Berarti nggak ada beban dong ya. Ya udah nggak ada beban, betul banget. Jadi kalau senang itu kan masih ada kecewanya ada, cuma sesaat. Masih. Pada saat kita misalkan kita dapat handphone baru nih, Iya. ada yang ngasih, seneng banget. Tapi kita punya masalah masih kesel, masih ada itu ada. Ah. Jadi hanya sesaat aja, hanya Iya. pada saat dia nerima handphone itu dia senang, itu. Ngerti ya? Itu pada saat itu aja gitu loh. Iya. Pada saat kita misalkan jalan-jalan, ya pas saat itu jalan-jalan itu seneng. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah belum tentu, gitu Iya. loh. Kembali lagi ada masalah yang harus dihadapi ya Kak. Ya, nah itu semua rata-rata baru taraf senang ya. Iya. Untuk proses ini kan untuk jadi kebahagiaan ini bagaimana ini mengikis sampah-sampah emosi ini terhadap apa ya pasangan kita, terhadap anak-anak gitu kan. Ya anak-anak juga pastilah ada masalah yang dilakukan ya. Ada Betul. aja kelakuan anak-anak yang mungkin kita bikin kita kesel, bener Betul. nggak? Betul. Ya Pak kan? Rasi, betul. Nah untuk apalagi nggak nurut, bener nggak nih? Betul. Ini Itu dari punya ya anak. bikin kita jengkel juga sih itu pasti. Nah kebawa Betul. kan, Kebawa. gitu, kerjaan juga Betul. gitu kan. Iya. Nah itu kan akhirnya kan apa ya? Yang tadinya senang bisa jadi sedih. Betul. Ya itu masih makanya kalau misalkan masih taraf kesenangan ya begitu hanya sesaat itu aja. Nah, sekarang bagaimana kalau kebahagiaan? Kebahagiaan itu lebih kepada tujuan hidup kita ya tetap. Jadi ada apa yang kita lakukan ini kan saling memberikan manfaat. Itu kebahagiaan. Di saat kita bisa memberikan masukan ke istri, memberi kan nggak harus uang ya. Betul. Nasihat misalnya. Memberikan nasihat, Saran atau apapun iya, ya. memberikan apa ya hiburan ya Iya. itu kan itu kebahagiaan buat istri, buat anak-anak gitu. Iya, betul. Tapi kan kita yang bahagia karena melihat mereka bahagia gitu, mereka senang, kita jadi bahagia. Itu konsisten biasanya, ya kan? Nah, cuman bagaimana kebahagiaan ini kita bisa dapat setelah kita bisa melepaskan itu apa ya Sampah emosi emosi negatif itu yang apa ya di saat kita tuh dihadapkan dengan kekurangan pasangan kita. Oke, artinya Kak, apakah memang ketika pernikahan itu tidak bahagia gitu ya, itu masih menyimpan banyak sampah emosi itu ya? Artinya dia tidak bisa menerima kekurangan Tidak pasangan. menerima bisa? keadaan yang tidak diharapkan, benar nggak?
ini kita nggak usah Kang Dede Iya. atau Nadini ya. Saya pun dengan apa ya, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita harapkan, pasti ada rasa kecewa, Kecewa, ya. sedih gitu Iya. kan, pasti ada. Ya Tapi- mungkin marah, tapi itu wajar. Asal jangan disimpan, Jangan berlarut-larut jangan berarti ya. berlarut-larut Nah, gitu loh. Ya sudah, akhirnya maafkan. Nah, ya. ini memaafkan itu memang nggak gampang ya, karena Betul. benar nggak? Memang sangat sulit. Ya sekarang yang bikin sulit apa? Ya ada diri kitanya sendiri sih, Ego. ego kita. Betul. Ya ini garis bawahi, ego kita yang membuat sulit untuk memaafkan. Karena gini, kita kan kadang nggak bisa melihat kekurangan orang. Betul. Tapi bagaimana kalau kita orang melihat kekurangan diri kita terima nggak? Enggak. Nggak terima Enggak kan? bakalan terima. Ya kan? Ya pasti. Pengennya kelebihan terus yang dilihat. Timbal balik ya Iya. Kak ya. Nah itu kita harus ada empati dulu gitu. Jadi kalau kita mau berproses untuk menjadi bahagia, kita harus punya empati dulu. Oke. Karena di saat kita punya empati dengan orang, siapapun ya empati, kita bisa merasakan apapun yang dilakukan orang itu pada saat dia lakukan mungkin kesalahan, kita tahu bahwa oh seandainya kita pun melakukan kesalahan, kita juga nggak mau dihakimi gitu. Makanya kita jangan hakimi. Bagaimana kita mengingatkan untuk bisa memperbaiki gitu loh. Ya kita juga punya kekurangan kan. Kalau misalkan nih Kang Dede nih, Ya. Kang Dede udah berapa tahun menikah ya Kak? Sekarang kurang lebih saya berumah tangga itu hampir 14 tahun. 14 tahun Lama ya. dong. Cukup Cukup lama. lama. Iya. Artinya misalkan ada yang lebih dari Kang Dede atau mungkin kurang gitu ya. Iya. Ada yang merasa dia bahagia tapi pasangannya tidak bahagia, itu artinya bahagia nggak sih Kak sebenarnya? Ya. Bukannya saling gitu. Itu kan baru senang berarti. Kang Dede sendiri belum bisa memberi Iya. supaya pasangan kita itu jadi ikut merasakan. Jadi tidak ada yang bahagia Bahagia. sendirian ya. Itu belum bahagia ya, itu Oke. masih senang. Berarti dia. konteks kebahagiaan itu bukan dirasakan oleh diri sendiri Bukan, berarti. dirasakan oleh orang sekeliling kita. Ya, di sekitar kita Karena berarti ya. kan ya kebahagiaan itu kan lebih kepada memberikan dampak ya positif, manfaat Terhadap terhadap orang lain atau di diri luar kita ya. sudah pasti. Iya. Kita diri kita udah pasti. Nah, efeknya lagi ke sekeliling orang-orang Iya. terdekat kita. Kan itu kan lebih ke positif ya. Iya. Vibes-nya positif lah. Gitu. Jadi bisa yang ada orang tua bahagia punya anaknya nurut, tapi pas kita tanya anaknya bahagia nggak sih dengan tinggal dengan ayah ibu, enggak gitu tuh. Jadi belum dikatakan sempurna Nah. gitu ya Kak. Ini mungkin PR ya, PR buat para orang tua ya untuk menghadapi anak-anak sekarang. Betul. Mungkin nggak kayak orang dulu ya. Orang dulu kan kita sama orang tua benar-benar nurut gitu. Betul, Memang satu betul. dosa ya kalau kita Iya. Bantah aja gitu membantah ya. Orang Iya. tua tuh satu dosa lah gitu. Jadi ya sebenarnya kita antara bahagia nggak bahagia kan sebenarnya. Iya, Karena kan betul. kita nggak dikasih kebebasan untuk mengemukakan pendapat, benar Betul, nggak? betul. Jadi satu arah kan. Betul, satu arah. Kita udah terbiasa begitu kan. Iya. Nah, anak sekarang nggak bisa seperti itu, Hmm. ya kan? Bagaimana kita sebagai orang tua ini harus bisa memberikan ruang buat mereka. Jadi ruang itu untuk bisa mereka mengemukakan pendapat mereka. Nggak ada masalah mau benar salah, mereka punya hak dulu deh. Cuman dikasih aturan-aturannya gitu loh, caranya bagaimana yang memang apa ya, ya nggak, ya mungkin nggak nadanya nggak tinggi gitu kan. Ya. Kalau boleh saling apa ya, antar orang tua tuh jangan ada jarak dulu gitu antara anak dan orang tua, kayak kita temen. Oh iya. Jadi kan anak kita tuh teman kita. Jadi kita masuk ke dunianya mereka. Iya. Jadi kalau kita sudah membatasi diri kita, Sarah, ini saya orang tua loh, Iya. kamu anak gitu. Pasti ada jarak. Nah, ada anak jarak sih juga pasti. jadi ngerasa ngapain nanti paling dimarahin kalau misalkan, nah anak mau jujur nanti malah dimarahin. Ya ujung-ujungnya memang kurang apa? Kurang jadi Dekat. dempek. Iya, Efeknya lebih banyak jadi diam kan? Iya, jadi diam. Nah, anak lebih enggak. Jadi ada trauma. Iya, jadi ya Kang Dede ngerasain nggak gimana punya anak? Ya
cukup memang sulit sih. Bingung ya ngebuka gimana nih ininya. Membuat pola pikir si anak itu bisa sama dengan kita nih. Ternyata memang lain. Gini, jangan kita berharap Iya. anak punya pola pikir yang sama kayak kita. Kalau Artinya nggak kitanya perlu nggak membuka Oke, diri. artinya nggak perlu sampai sama gitu ya, tapi Bukan. Gini, bukan masalah pola pikirnya anak harus menyesuaikan orang tua. Orang Iya. tua harus menyesuaikan dulu pola pikir ke anak untuk supaya bisa untuk masuk bisa nasihatnya tuh. bisa masuk. Oh, biar bisa memberi nasihat Iya. ke mereka itu Betul. bagaimana biar Nah. masuk ya. Iya, itu dulu. Ada mau contoh apa nih yang sulit coba? Malas kasih- belajar Soalnya- gitu misalkan. Nah, misalkan dengan tadi Kadin yang diutarakan malas belajar nih. Mm-mm. Ada tugas misalkan dari sekolah. Mm-mm. Nah, sudah pulang sekolah, tanya dong sama orang tua, Mm-mm. ada tugas ya? Masih anak ada. Kenapa belum dikerjakan? Nanti katanya malam. Mm-mm. Nah, si orang tua si istri saya misalkan ibunya ya, udah sekarang aja, nanti biar posisi malam itu sudah tenang lah, Mm-mm. sudah bisa istirahat. Nah, ternyata si anak ini sulit untuk diberi pengarahan. Kira-kira bagaimana Kak Rosi? Nah, gini ya, kita harus tahu posisi anak lagi seperti apa, lagi apa, capek kah, ngerti nggak maksudnya? Letih mungkin pulang sekolah dia nggak langsung, dia pengen istirahat, pengen apa istilahnya refreshing dulu lah gitu kan. Dia di sekolah Rebahan kan dulu gitu. dia paling nggak dia butuh istirahat dulu gitu loh untuk dia bisa akhirnya bisa ada bisa berpikir lagi lah dengan jernih, karena kita juga seperti itu kan. Apa harus ditanyakan dulu kepada si anak, Itu misalkan dia, ada itu. problem apa dia lagi gimana gitu. Nah, gini dulu. Biasanya ini sih mungkin sepele ya. Iya. Mungkin sepele ya. Betul. Tapi ini bisa jadi apa ya? Mungkin masukan ya. Pada saat anak udah letih ya. Biar dia oke, mau apa dulu, bersih dulu, Iya. cuci tangan dulu, ganti baju. Nah, cuman biasakan kalau dari luar itu mandi dulu. Takut. Mungkin sepele ya. Betul, Kenapa coba? Karena penat kan dari luar ya. betul. Banyak Atau cuci ya, polusi muka, lah. ya lebih bagus sih mandi ya. Mandi karena biar bagaimanapun ya apa ya, namanya kita dari sekolah, kita interaksi dengan teman-temannya juga ya kan, ya, itu mungkin dari itu yang hal di luar. ya belum dari kita ngadepin ada lah guru ya. juga Betul. gitu kan, dia juga udah jenuh ya kan, Betul. anak kan dijenuhi juga ya. Betul. Nah, kita harus ngertiin dulu, oh iya ya, mungkin ngerti ini anak jenuh di sekolah juga namanya belajar gitu kan, nggak usah sama anak ya. Kita pun sama ya, kalau Betul. kita lagi baca gitu terus-terusan nih, Ya, jenuh kan. jenuh ya. Biarkan anak untuk istirahat dulu gitu loh. Maksudnya dia mau siang misalkan kan, Iya, betul. biarkan anak istirahat dulu sampai jam berapa. Ya udah, kasih waktu istirahat dulu, mau sampai jam berapa. Ditentukan aja berarti ya. Ditentukan. Kamu istirahat sampai jam segini. Ya, Ya, oke. biar belajar Cuci. disiplin ya. Ya, belajar disiplin, cuci muka, cuci kaki, gitu kan. Ya. Ya, pokoknya bagaimana posisinya dia itu supaya nggak penat. Ya, lebih bagus suruh mandi. Cuman jangan mandi itu pas lagi keringetan. Mungkin istirahat dulu, biar keringetnya kering dulu, gitu kan. Biar fresh lah ya. Biar fresh. ya. Gitu loh. Baru dia suruh mandi. Itu beda. Kalau dia suruh mandi, dia tidak kena air. Iya. Itu biasa lebih seger lagi. Bisa menerima gitu ya. Nah, orang bisa nerima gitu, jadi nggak Ya, ya. penatnya itu biasanya kalau setelah mandi itu hilang itu biasanya ya, Ya, ya. biasanya baru dia istirahat sejam, oke. Kasih waktu dia untuk bisa istirahat. Ya. Ya udah, kasih kamu istirahat ya sejam atau 2 jam gitu kan. Ya. Ya udah, jangan pegang HP gitu dulu, jangan pegang HP dulu, kamu istirahat, mau tidur biasanya tidur siang ya, Iya. tidur siang dulu. Nah, kalau setelah tidur siang suruh dia ngerjain tugas, baru boleh mau main, mau apa silakan. Yang penting Yang penting itu kalau tugas. istilahnya mau keluar misalkan main dengan teman-temannya nih, yang penting Nah, tugas-tugas pokoknya dia tugas dulu pokoknya. diselesaikan ya. Kan kasih tahu. Nah, anak sekarang itu ya nggak bisa tuh hanya cuma disuruh. Betul. Kenapa? Ada Pasti reasonnya. tanya, kenapa harus ngerjain dulu, kan bisa malam. Nah, kasih tahu, kalau kamu nanti udah main capek, Betul. Betul. tinggal sisa tenaga, tinggal sisa nanti udah letih, udah ngantuk, akhirnya Jadi malas. Jadi Iya, malas. jadi malas.
lebih baik kerjain dulu gitu. Yang mana yang lebih penting, belajar untuk mengerjakan hal yang lebih penting dulu. Nah, setelah udah beres kan udah enak, ya kan? Betul. Nggak dikejar-kejar, nggak harus malam-malam, nanti belum ngantuk. Malah lebih santai ya. Nah, karena pulang udah main juga santai. Betul. Istirahat gitu. Artinya memang anak zaman sekarang tuh harus ada alasan yang kuat dan bisa diskusi ya Kak ya. Iya, betul. Tidak bisa satu arah, sama seperti orang tua kita zaman dulu yang makan, minum, Tidur. belajar, tidur. Itu harus diikuti gitu ya Kak. Ya, cuma mungkin gini kali ya, kalau kita nggak berani nanya, tapi kan anak sekarang kan berani nanya, kenapa, Iya. gitu kan? Betul. Dia lebih berani ngelawan lah, gitu dibanding dulu, gitu kan? Cuma kan kita jadi, kenapa ya harus nurut, gitu kan? Iya. Nah, itu mungkin dirasakan sekarang. Udah nggak, disiplin itu kan dirasakannya sekarang. Iya betul. Jadi disiplin orang tua kita tuh efeknya baru terasa sekarang gitu Ya, nah sekarang kan kalau anak sekarang gimana caranya ya? Ya lebih ke ini ya, komunikasinya harus lebih lagi gitu ya. Lebih intens gitu. Lebih intens, Artinya lebih sering lah ya. Ya, dan penjelasannya harus orang, jadi si anak ini bisa dikasih pas kita kasih tahu, oh ya ngerti ya, oh iya ya maksudnya ayah sama ibu maksudnya begini gitu. Ya udah, nah kalau kayak gitu prospek lagi ngerti enggak gitu loh ke anak. Ditanyakan Ada kembali. ngerti nggak, ada yang nggak ngerti gitu. Misalkan dia masih ada unek-unek, ya Iya. udah dengerin kamu maunya apa Iya. gitu. itu bisa dibangun mungkin sejak umur 7 tahun gitu ya Kak ya. Kelas 1 SD atau sebelum Iya, itu bisa sebelum itu sih sebenarnya gini ya, anak juga memang gini ya, kalau terlalu dibiarkan nanti dia punya ini sendiri ya, punya cara sendiri. Gak apa-apa, kita sambil bimbing gitu. Dia kan namanya anak kecil juga, dia mengeksplor ya. Iya. Kadang kita juga harus biarkan dia misalkan gini, anak masih umur 2-3 tahun ya, masih pengen tahu kan sebenarnya gitu loh. Kalau terlalu banyak dilarang tuh nanti dia akhirnya nggak ada kepercayaan diri, nggak maksudnya. Dia makin diem aja gitu ya. Jadi tertutup ya? karena ini Tertutup ya? dilarang. Iya. Kalau banyak larangan, si anak udah nggak mau, malas untuk mengeksplor, untuk nyoba gitu loh. Nggak apa-apa si anak coba, tapi di bawah pengawasan gitu loh. Tetap dikontrol ya. Tetap dikontrol. Tetap dikontrol. Gitu. Ini nanti kalau kamu misalkan nanti kebakar gitu, jelasin gitu loh. Iya. Jangan nunggu kebakar dulu. Ya. Jadi kayak listrik, nanti kesetrum sakit loh. Ya, jadi harus dikasih penjelasan mungkin ya, anak nggak boleh, jangan Gitu berarti ya, jangan langsung ya. karena kata jangan itu si anak akhirnya jadi malah pengen tahu biasanya ya. Iya. Penasaran. Pengen mencoba. Jangan bilang jangan sih sebenarnya kalau istilah psikologisnya. Kalau jangan malah dia melanggar. Biasanya larangan itu biasanya justru jadi dilanggar ya, benar nggak? Betul. Berarti lebih baik istilahnya dikasih tahu dulu terus dijelaskan Ya, dampaknya begitu ya. Iya, betul. Itu karena ya sebenarnya itu lebih efektif ya ketimbang kita kalau ya pentingnya komunikasi sama keluarga kan begitu ya, sama Betul. istri sama anak-anak gitu. Betul. Jadi jaga komunikasi, jangan cuma hanya sekedar makan, tidur gitu kan, Iya. ya komunikasi seperlunya. Padahal sebenarnya kan di proses kita apalagi pernikahan ini kan mengenal satu sama lain itu penting ya. Betul. Mengenal Betul. istri bagaimana, Iya. ini gimana ya, itu PR nih Kang Dede, Iya. yang mungkin ada hal yang masih istri masih belum berubah misalnya. Iya. PR buat Betul. istri bagaimana gitu loh, evaluasi gitu loh, itu PR gitu loh. Iya, betul. Begitupun dengan kayak gini. Nah, tadi ini juga punya PR dengan suami sama anak-anak gitu. Apa yang mungkin tadi ini suami saya masih belum berubah nih. Itu PR lagi, gimana caranya untuk bisa ya lambat laun ya, pelan-pelan tapi makin apa ya, mungkin kekurangan suami ini yang dampaknya ke anak-anak itu bisa sedikit demi sedikit. Emang nggak bisa langsung, cuman bagaimana sabarnya Kak Dini untuk bisa sedikit demi sedikit apa ya, melepaskan itu kekurangan Menerima tadi ya. dan menerima dulu sih sebenarnya, kuncinya kita menerima dulu kekurangan supaya
kita bisa bantu kekurangan pasangan kita sebenarnya. Kalau kita bantunya sambil ngedumel, itu belum menerima kan? Betul, belum. Ya, pasangan mana ada sih yang mau Iya. sambil ribet nggak sih? Ini gimana sih gitu Iya. sambil. Nah, nggak enak tadi gituin coba. Enggak enak. Ya nggak enak kan? Kita Iya. juga yang ada ilfil kan jadinya. Betul. Gitu lagi gitu lagi. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada tergerak gitu lah kita untuk mau berubah ya, karena Iya. yang kita lihat udah caranya aja udah nggak enak Iya, betul. gitu. Nah. Jadi tadi ya kesenangan yang berubah jadi kebahagiaan di keluarga ya. Ya betul. Makanya nanti juga mungkin pasangan merasa bahagia dan kita pun juga merasa bahagia gitu ya. Ya. Nah, berarti ada dua individu yang terlibat. Nah, sekarang kita coba nanti akan membahas bagaimana kalau salah satunya sebenarnya terlibat. Apa tuh maksudnya? Ketika pekerjaan sebenarnya nih, Kak. Oke. Pekerjaan mungkin Kang Dede juga ya pasti sudah bekerja terus kemudian merasa senang lah dapat pekerjaan di Betul. awalnya. Iya. Tapi kedepannya kok nggak bahagia dengan pekerjaan yang sama gitu. Itu artinya kebahagiaan diri sendiri nih Kak sebenarnya Kak. Apakah bisa bahagia itu juga hanya melibatkan diri sendiri gitu Kak? Kan namanya bekerja itu kan berinteraksi juga dengan rekan kerja juga gitu. Ya, betul. Nggak bisa kerja sendiri, benar Betul, nggak? betul. Sekalipun itu di belakang layar ya, Iya. artinya mungkin nggak langsung berhadapan dengan customer gitu kan, Iya, ya kan di belakang meja tok gitu, tapi kan untuk koordinasi tetap kan ada rekan kerja kita, betul. ya kan pekerjaan Betul. kita karena berkaitan dengan rekan kerja kita, betul Iya, nggak? betul, itu betul. Itu sangat berkaitan, jadi Betul. nggak bisa kita beranggapan ya udahlah yang penting bahagia sendiri bisa. Bagaimana Nah, pekerjaan kita ini membantu juga kita nikmatin kan, kalau namanya senang kita diterima di saat Iya, kerja, oke, betul. dengan gajinya wow gitu ya. Iya. Mungkin gajinya sesuai gitu kan. Nah, cuman permasalahannya kita nikmatin nggak pekerjaan kita gitu. bukan hasilnya ya, bukan misalkan dari gaji atau bukan ya. Bukan, kalau gaji sih udah otomatis ya, Iya. itu mah kita udah seneng lah dapat dengan seperti itu. Tapi untuk itu kan reward ya, reward kita, kompensasi kita dari pekerjaan kita. Kan? Iya, Benar nggak? Artinya kita menyenangi dulu gitu pekerjaan kita, Menikmati dulu. Menikmati. Kita kalau senang itu lebih ke sesaat ya, benar nggak? Bagaimana kita nikmatin pekerjaan kita dengan segala permasalahan yang ada gitu loh. Jadi itu bagian dari bahwa setiap permasalahan itu bagian dari pekerjaan kita. Gitu. setiap permasalahan ya? Iya, itu bagian dari pekerjaan kita loh. Yang Kalau harus kita nikmati. Dimarahin sekarang- bos misalkan ya. ya sekarang tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan perusahaan, untuk kemajuan perusahaan. Nah, betul. Tapi kalau misalkan kita ngedumel dulu nih, misalkan ada masalah ngedumel, kalau enggak kesal, tapi semua itu bisa cepat hilang itu. Apa itu masih bisa disebut kebahagiaan atau kesenangan? ya, sekarang gini, kalau hanya sesaat gitu, Iya. ya itu nggak ada masalah. Namanya juga kalau pas Selewat lah ya. Ya, selewat. dimarahin bos Iya. tiba-tiba kan kaget kita juga Iya, kan. betul. Ya kan kadang aduh ada apa sih? Kok tiba-tiba Iya. dimarahin Sering orang marahin bos ya. Iya, betul. Juga orang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Kecuali kalau misalkan udah jelas salah, oke deh kita terima walaupun kesel juga caranya. Iya, gitu. pasti. Ya, kita nggak terima. Gitu. Nah. Nah, sekarang gini, kita kalau misalkan kesel sesaat nggak ada masalah, yang jadi masalah kan kita mengingat terus apa yang dilakukan bos itu, jadi kita ngelihat, kalau begitu ngelihat inget wajahnya si bos tuh kesel. Kesel. Nah, Kalau ini akumulasi gitu ya kan. iya, Terus. jadi yang rugi Numpuk siapa? terus ya. Ya kita sendiri sih. Sebenarnya Kita sendiri. Si bos kan bodo amat. Iya. Kasarnya gue yang gaji ibu kok. Betul. Bener nggak? Betul. Ya artinya gini, kita sebenarnya bisa nggak sih ngikutin ritme yang kerja di perusahaan itu gitu. Gitu. Kita sendiri harus mengukur sih sebenarnya untuk menikmati ini. Iya. Kita bisa ngejar nggak ritme kerja di situ? Kalau kita tujuannya saya harus maju, saya harus, namanya kita mau sukses itu kan kita harus ada di zona, keluar dari zona nyaman. Bener Betul, nggak? betul. Betul. Mana ada tuh yang cuma santai gitu tiba-tiba jadi kaya, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mimpi banget kayaknya. Ya, nggak ada. Kondisi yang bolong. Dapat lotre pun misalnya dapat lotre paling hanya sesaat cuma begitu aja, tapi ya Iya. sesudahnya
itu suatu saat uang itu bisa hilang kok, Betul. bisa habis juga. Nah, bagaimana kita dimanapun kita berada sebenarnya ya, kita bisa apa ya, menerima situasi keadaan yang mau diharapkan atau tidak diharapkan. Kita siap mental ya, balik lagi. Kebahagiaan itu kembali ke mental. Siap diri sendiri. Siap secara mental, oke, kita terima. Siap bahagia maksudnya kan Siap mental menjadi- menghadapi apapun situasinya, itu nanti proses itu kebentuk kebahagiaan itu. Jadi akhirnya oh iya ya, akhirnya seperti ini ya, saya bahagia dengan kondisi saya menerima. Berarti bukan dengan apa yang kita dapatkan saja ternyata ya. Iya, dapatkan itu kan istilahnya dapatkan apa dulu nih? Misalkan dapatkan materi atau dapat apa Ya, gitu. Kalau materi, kalau lebih ke materi ya, Iya. misalkan handphone apalagi rumah, Atau uang, atau barang, ya. Iya. Saat itu baru senang ya. Betul. Tapi kalau akhirnya apa yang kita punya ini bisa bermanfaat buat diri kita, lebih buat keluarga kita, Iya. bisa konsisten gitu, kita pergunakan dengan baik dan benar, itu akan jadi kebahagiaan. Itu harus dari bawah dulu. Ini kan senang itu baru tahap awal. Prosesnya itu bagaimana ini menjadi sesuatu gitu. Apa yang kita punya ini Iya. kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya itu. kalau Kang Dede udah bekerja udah berapa tempat Kang selama ini? Kalau untuk di perusahaan itu kurang lebih ada empat Kali pindah. perusahaan, betul. Mungkin dengan kondisi waktu itu di perusahaan pertama memang dikontrak ya, 3 bulan selesai Sebentar kontrak juga ya. Nah, yang kedua setelah dari yang pertama nih, saya ada jeda. nggak kerja maksudnya? Nggak kerja itu selama kurang lebih 6 bulan karena memang saya masih sendiri ya, belum berkeluarga. 6 bulan di perusahaan kedua saya bekerja kurang lebih 12 tahun. Nah, di 12 tahun ini ternyata ada problem nih saya di perusahaan. Keluarlah saya dari situ, sudah berkeluarga nih yang di perusahaan yang kedua, 3 tahun menganggur. 3 tahun menganggur. Nah, selanjutnya ada saudara kontak, nanyain saya dong, Dek, gimana? Kamu sudah bekerja apa belum? Belum. Mau nggak bekerja di perusahaan ini? Oke, saya terima. Kayak gitu kan. Waktu itu umur saya masih 34. Dan kalau di umur itu, di waktu itu kurang lebih di tahun 2016 ya. Sulit gitu maksudnya. Patokan di umur perusahaan itu 30 ke bawah. Saya kan udah 34 nih, udah nggak mungkin kan dong saya untuk masuk di perusahaan. Karena saya ada relasi dari saudara dan dia pun berpengaruh, saya diterima. Di situ saya kurang lebih kalau nggak salah nggak sampai setahun, hanya 10 bulan. 10 bulan. Lanjut lagi atau gimana? Sebelumnya problemnya dari luar. Dari luar yaitu waktu itu saya kan sering pulang malam nih. Pulang malam ternyata jalur yang sering saya lewatin di pulang malam ini jalur rawan begal. Waktu itu kan 2016 nih masih ramai begal ya. Saya akhirnya memutuskan, wah kalau misalkan saya terus bekerja di perusahaan itu, memang ke keluarga saya pasti nggak mendapatkan apa-apa dong. Saya nggak bisa ngasih nafkah buat anak sama istri. Tapi kalau misalkan saya masih melanjutkan di perusahaan itu, nyawa saya hilang. Ya taruhannya. Lebih parah mana kan? Kehilangan itu sama anak sama istri. Ya udah, saya akhirnya keluar. Ternyata dari 2016, 3 tahun saya off lagi tuh. Akhirnya dipanggil kembali sama saudara saya yang tadi. Masih bekerja nggak? Nggak. Mau bekerja lagi nggak di sini? Di perusahaan yang sama dengan tugas yang sama. Kalau memang perusahaan masih nerima, saya siap. Nah, waktu itu saya umur 40. Mentok lagi dong di umur saya ini di perusahaan. Tapi karena dengan sebelumnya saya udah menguasai bidang tersebut, akhirnya perusahaan nerima. Di situ saya ya bekerja
awalnya sih masih mobile ya, dipindah-pindah. Tapi berapa minggu saya ditempatkan stay di suatu gedung lah. Awalnya sih si klien dari perusahaan ini menolak saya karena kan belum tahu kinerja saya. Saya buktikan dong biar klien saya itu bisa untuk menerima lah. Nah, akhirnya klien itu menerima saya. Di situ karena saya sakit selama 2 tahun, saya berhentilah. Nah, ternyata dirunut dari kerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, saya belum dapat apa-apa nih. Apakah itu masih disebut kesenangan atau kebahagiaan, Kak Rosi? Jadi gini, kan ini setiap orang punya proses ya. Bagaimana di pekerjaan pertama, Ya. nah ini ya mungkin gini ya, secara apa dari materi, Ya. mungkin materi dulu atau non materi nih? Materi dulu. Kalau materi kan masih kesenangan, ya. Ya. Kita dapat misalkan gaji berapapun ya. Ya. Tadi kita bahas ya. Ya. Namanya materi yang kita dapat ini menjadi sesuatu apa enggak, itu yang jadi akhirnya ada kebahagiaan. Paham nggak maksudnya? Jadi apa materi Jadi itu? apa gitu loh, ngerti nggak? Karena kalau memang kita bisa menggunakan materi itu dengan sebaik-baiknya, Ya. itu akan menghasilkan sih sebenarnya. Biarpun istilahnya si materi itu yang istilahnya yang dibuktikan nih kecil gitu, itunya nilainya. Awalnya kan pasti kecil dulu ya. Iya. Semua awal waktu bekerja tuh nggak langsung besar ya. Iya, betul ya. Kecuali kalau Kang Dede staf ahli gitu misalkan, Iya. atau punya keahlian khusus yang memang orang tuh benar-benar Punya keterampilan lah ya. Keterampilan yang memang orang butuh jarang orang Iya. punya keterampilan itu gitu. Mungkin orang akan dibayar mahal gitu. Betul. Cuma dengan kondisinya pekerjaan yang orang lain pun masih bisa lah. Bisa, Itu kan betul. persaingan juga kan. Iya. Ya gaji yang mungkin standar pasti kan. Pasti, itu pasti. Nah, masalah cukup nggak cukup kembali lagi. Kitanya lagi ya. Kita, gitu loh. Cukup nggak cukupnya kita gitu loh. Kita yang tahu kan. Betul. Dengan hitung-hitungan kita bisa nabung nggak dengan kondisi gaji itu, gitu kan? Iya, iya. Nah, kita bisa kalau bisa nabung dan kita bisa muterin nggak uang itu, walaupun kan gaji kan namanya gaji stabil ya, Stabil. ada uang lembur. Ya, paling uang lembur kadang-kadang sih. Nah, kalau bisa Kadang-kadang. manfaat, ya cuman balik lagi kan cukup nggak cukup kan Kang Dede yang tahu kan. Pada saat Iya, itu betul. cukup nggak, ngerasa cukup apa enggak gitu loh. Nah, dengan kondisi misalkan nggak cukup, berarti kan ada harus bisa kan jadi lagi ke tempat lain yang lebih baik. Nyari pekerjaan baru atau Ya, nyari mau istilahnya pekerjaan baru, mau usaha baru, atau nyari tambahan? ya cari tambahan. Kemana cari tambahan? Apa penting nggak? Perlu nggak gitu? Iya, Seberapa penting untuk bisa apa ya? Dapat tambahan itu gitu loh. Iya. Ya kan? Kan masing-masing ini masalah cukupnya ini kan kita harus ini dulu nih Kang Dede, selama ini cukup apa enggak. Nah, tadi kan ini masalah resiko juga kan. Betul. Itu udah gak nyaman sih sebenarnya. Iya. Itu mempengaruhi nggak dengan pekerjaan? Pasti mempengaruhi banget. Itu Mempengaruhi. udah pengaruh pada saat kita udah ngerasa nggak nyaman dengan situasi pekerjaan gitu Iya. ya. Itu juga Taruhannya nyawa, nyawa Iya. gitu kan. Nah, itu pengaruh gitu loh. Jadi nggak cukup di satu misalkan oke deh gaji yang lumayan gitu Iya. ya, lumayan, tapi dengan was-was gitu. Jadi Nah, udah nggak nyaman, udah nggak nikmatin Betul, kan? nggak nikmatin apa dengan hasil yang besar itu enggak. Iya. Dan kalian itu juga pas mau pulang udah mikir udah was-was aja. Nah, Betul. Kenapa? Nah, Betul. itu juga apa ya? Ya emosi negatif juga kan? Iya, Berarti gitu betul. loh, emosi negatif yang terbentuk gitu loh. Nah, itu yang namanya akhirnya tidak mencapai kebahagiaan. Jadi hanya kesenangan untuk uang dapat aja gitu. Karena Untuk nggak dinikmatin. untuk apa istilahnya jalanin hidup aja berarti ya. Untuk bertahan dulu deh. Bertahan hidup lah. Nggak sampai untuk kebahagiaan Iya. itu bagaimana sih kita Nah. mau dibawa kemana ini Iya. gitu. Saya jadi ingat juga Rosi. Jadi ada di salah satu platform sosmed gitu ya. Ketika apa namanya orang bekerja gitu ya dengan susah payah
dan dia harus melewati salah satu stasiun kereta api di Jakarta gitu ya, dan itu yang penuh sesak. Terus kemudian dia memutuskan untuk resign gitu karena sepertinya dia harus memelihara kewarasan dia gitu. Karena kalau setiap hari dia bekerja dengan melewati satu stasiun itu gitu ya, itu akan stres dan kemudian dia tidak akan bahagia gitu kan. Jadi dia memutuskan karena penuh sekali, terus kemudian belum lagi di kantornya mungkin ya pasti kan ada konflik atau ada apa, jadi untuk memelihara kewarasannya gitu ya dia memilih untuk resign. Jadi sampai akhirnya mungkin dia tuh sama Kang Dede melewati jalan itu ada begal, kalau ini melewati satu stasiun kereta api yang penuh sesak gitu ya, dan dia stres gitu. Jadi memilih orang-orang memilih cara untuk bahagia itu mungkin bukan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar gitu ya Kak, tapi kenyamanan gitu. Nyaman, walaupun mungkin gaji kecil gitu. Itu bisa dinikmatin gitu. Itu yang terpenting kan dengan gaji misalkan gaji 1 juta sama misalkan 10 juta. 10 juta gitu. Ya 10 juta risikonya lebih tinggi gitu kan. Ya bisa ngukur nggak diri kita gitu loh, kita mampu nggak gitu loh untuk bisa kita menyesuaikan diri gitu, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, dengan risiko-risiko yang ada, juga secara mental gitu loh. Untuk yang penting mental, untuk ya ibaratnya uji mental kita kan begitu, bener nggak? Supaya sehat itu tadi. Iya. Ya cuma kalau misalkan dengan kita udah tahu bahwa secara mental kita untuk hadapin ini nggak bisa, saya udah orang kan butuh nyaman juga kan, butuh tenang tuh dalam arti itu nggak ya namanya gini ya, kalau ada orang yang ada yang senang ya dengan tantangan itu ada. Jangan tahu. Ada. Semakin dia dengan uji nyali gitu, semakin tertantang dia, semakin spiritnya semakin ada uji nyali ya ibaratnya. Dia ininya ya, semakin dia tertantang dia semakin ada trigger dia untuk bisa maju, itu ada. Jadi dia udah nggak butuh tenang gitu, udah justru kalau ketenangan terlalu tenang dia nggak ngerasa tertantang, dia malah jadi terlena. Itu kalau nggak produktif itu ada jangan salah. Nggak ada ide-ide ya? Ya ada yang seperti itu gitu. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau untuk di pekerjaan mungkin kita kadang butuh situasi seperti itu untuk trigger kita. Itu mungkin awal ada rasa nggak nyaman ya, gimana kita keluar dari zona nyaman dulu nih untuk bisa kita sukses ya, katanya seperti itu kan. Nah harus ada trigger, memang kita manusia tuh harus punya ada trigger supaya kita tuh jadi kayak kita duduk dulu deh gitu loh, bener nggak? Harus kayak kejedok dulu, saya terlena nih, nggak bisa begini ya gitu. Memang harus digituin kayaknya sih ya. Manusia harus digituin ya. Iya. Gitu. Kalau Kang Dede sudah 4 kali pindah pekerjaan gitu ya. Terus kalau saat ini apa yang membuat Kang Dede itu lebih nyaman? Terus mungkin apakah saat ini lebih bahagia? Kalau disebut nyaman atau bahagia, sebenarnya sih kembali kepada diri saya sendiri ya. Itu bisa diutarakan atau tidak, atau misalkan dari gimana sih gerak-gerik saya, itu sebenarnya sih bisa kelihatan. Oh gitu. Bisa kelihatan. Kalau dari istri melihat kira-kira Kang Dede lebih bahagia nggak sekarang ini gitu? Kalau lihat istri dibanding yang sebelumnya ya, memang sih lebih jauh. Lebih jauh sih. Nah itu kalau sih mungkin dengan bahagia akan menular ke yang lain gitu ya Kak? Ya jadi gini, kalau mau nanya kita tolak ukurnya kita bahagia ya, orang sekeliling kita bahagia apa enggak? Jadi kayak cermin gitu. Melihat kita atau melihat gini, kita sendiri kan menurut karena ini kan bilang saya ngerasa cukup bahagia, tapi tanya istri sama gitu loh. Memang kan uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan, menjamin kebahagiaan. Betul. Hanya kesenangan. Betul nggak? Betul. Nah sekarang bagaimana dengan sekarang dengan pekerjaan Kang Dede yang sekarang ini, ya kan bisa dibuat bahagia istri sama anak-anak, tapi bukan tolak ukur dari nominal, dari materinya ya. Sekarang bagaimana Kang Dede bisa memberikan itu, bahwa dengan nominal itu yang
seperti ini Iya. segini nominalnya, bisa kan bersyukur dengan kondisi ini dulu, bersyukur dulu bersyukur dulu dengan Mensyukuri berapa apa yang kita dapati. Iya, bersyukur dengan apa yang kita dapat saat ini. Kita jangan muluk-muluk ya, kayak aduh ngeliat tetangga lebih Iya, ya lebih daripada kita lah ya. Itu kan ada irinya, Iya. aduh coba seandainya, nah itu kan bikin stres ya, bikin nggak makin kita jadi apa ya, memikirkan gitu, kepikiran gitu loh, bener nggak? Betul. Jadi perbandingan kita dengan orang lain itu yang bikin stres sih sebenarnya. Betul, itu betul. Bagaimana kita Betul. berhenti membandingkan. Iya, iya. Nah itu bagaimana Kang Dede nih bisa apa ya, memberikan atau membuka pola pikir istri sama Iya. anak-anak, bagaimana dengan kondisi sekarang, bisa nggak istri ini anak-anak bisa bersyukur? Berarti menjelaskan ya kepada keluarga itu, terutama anak sama istri, gimana sih kita menyikapi dengan istilahnya materi Menikmati. yang segini nih, gimana kita bisa mensyukuri itu kan? Iya. Dengan menikmati, ya makan cuma mungkin nasi sama apa, Sama kerupuk lah kata orang udah bilang bahagia gitu. Iya, iya. Nggak masalah nggak banyak gitu. Iya, betul. Yang Betul. penting problem-problem yang lain Problem nggak ada beban lah ya. nggak ada Ah, iya. beban, nggak dikejar-kejar Iya, utang Iya. gitu kan, betul. nggak ada apa ya, ya permasalahan dengan orang lain gitu Betul. kan, itu jadi beban juga kan. Lebih baik begitu ya, yang penting nggak kelaparan kan. Betul, Gitu. itu betul. Itu ya, itu hal-hal kecil yang mungkin orang kan kadang tolak ukurnya kan kita terlalu tinggi ya untuk apa ya, ngelihat, mungkin karena ngelihat orang ya, ngelihat Iya. orang lain, pembandingnya mungkin tetangga kita yang jauh lebih secara Iya, lebih wah lah, materinya lebih lebih wah. wah. Jadi ada rasa iri Iya, gitu loh, ada rasa iri, terus akhirnya ada tuntutan dari istri maupun anak-anak gitu loh. iya. Bener nggak? Itu betul. Itu Ya, bener kan? kadang istilahnya ada ya, di lingkungan saya nih, Mm-mm. ya gajinya lumayan lah ya. Standar tapi memang ya dibilangnya lumayan. Mm-mm. Ternyata dia masih nyari ke sana, nyari ke sini. Apakah kok nggak bisa mensyukuri gitu? Seperti saya misalkan gaji kecil nih, tapi dengan istilahnya menerima dan menjelaskan kepada istri itu sama anak-anak, oh udah kita nikmatin segini, toh kita Iya. dapetnya segini. Gimana tuh Kak Rosi? Ya, jadi gini, justru dengan apa ya, Kang Dede memberikan penjelasan, membuka pola pikir itu sama anak-anak untuk belajar bersyukur dari hal yang kecil. Iya, Itu mungkin apa ya? Itu kan berarti kan memberikan ilmu ya. betul, itu Ya. betul. Sama keluarga kita, kepada keluarga kita kan kita memberikan ilmu bagaimana cara bersyukur. Ya dibilangnya Itu dulu. habit ya, habit Iya, yang habit. baik lah ya, Iya. habit yang baik. Itu sebenarnya membangun fondasi sebenarnya. Nah, Membangun fondasi supaya suatu saat nih Kang Dede pelan-pelan secara materi naik gitu ya. Itu iya, iya. nggak goyah gitu loh, nggak kayak orang jadi berapapun kurang ininya. Bener Betul, nggak? betul. Karena kalau dari awal kita nggak dibangun fondasi untuk bagaimana kita bisa bilang, ya kita gunakan uang sebijak mungkin lah, Iya, gitu ya, betul. yang seperlunya gitu, jangan Iya. tidak perlu berlebihan, walaupun uangnya ada, tapi tidak berlebihan. Betul. Kita tanamkan dulu, jadi jangan apa ya, jangan nanti kalau Kang Dede udah uang berapapun jadi tetap kurang, itu bahaya. Ya, Berapapun yang Kang Dede upayakan, kita tetap gaya hidup tetap. sama aja ya, Gitu sama loh. aja ya. Ya oke deh, refreshing oke, cuman gaya hidup yang sederhana tetap Nah, ya, itu dijalankan, walaupun nanti secara materi udah ya udah meningkat lah ya, meningkat. naik ya. Kita jangan bicara muluk-muluk dulu ya. Iya, betul. Kita saat ini dulu aja bersyukur, karena dari situlah awal gitu loh, nanti Kang Dede bisa akan terus bertumbuh, Iya, karena dari awal Kang Dede sudah menanamkan, membangun fondasi itu, ya, ya kan, fondasi yang kuat supaya tidak goyah gitu loh. Ini kan fondasi ini kita bentuk ya, kayak kita bangun rumah nih, betul. bener nggak? Iya, Suatu Dasarnya. awal iya. Kalau misalkan rumah satu lantai, oke deh, fondasinya yang biasa-biasa aja. iya betul. Karena kalau dua lantai, takobang juga kalau fondasinya nggak kuat. Iya. Kita harus dibangun fondasinya justru. Untuk Kuatin bangun dulu sukses. sebelum naik ke atas ya. Iya. Itu dulu, jadi jangan main apa ya, kita buat itu setengah, nah yang penting ini cukup dah, cuma begitu aja gitu, nggak akan. Jadi berusaha untuk menanamkan apa ya, hal-hal yang positif lah ke anak-anak maupun istri, itu penting gitu, karena itulah kunci awal
Berarti dengan istilahnya ya penghasilan kita kecil nih atau sedikit, kita kan kayak edukasi itu membangun dengan keluarga itu, oh kita itu ternyata gaji kecil, tapi kita bisa mensyukuri nih. Nah, begitu kita naik ke atas dan jatuh lagi, kita berarti nggak bakalan. Itu berarti nggak kuat secara jadi ini kan banyak yang kejadian ya, yang apa namanya, ya tiba-tiba nih, langsung melesat. Ya langsung naik gitu. Tapi ini secara fondasinya nggak Belum kuat, belum bangun. Jatuh juga pernah nggak dengar? Iya pernah. Cepet tuh malah. Cepat. Jadi cepet naik kadang cepet turun juga Nah, nih kan. itu ada yang salah. Dari pola hidup juga, dari gaya hidup juga, itu loh yang nggak bisa mengukur dirinya gitu loh. Jadi bagaimana uang yang dia dapat itu tidak bisa dipergunakan dengan baik dan benar. Iya. Itu sudah, itu berarti ada yang salah berarti ini cara mempergunakan uang itu atau sumber Uangnya. ada yang nggak beres. Gitu. Atau dia senang dengan keinginan dia itu. Nah, itu banyak faktor, makanya bersyukurlah nih yang kita masih dikasih cukup, ya nggak berlebihan, Betul. Nggak kekurangan juga. nggak kekurangan juga, Jadi sesuai sesuai kemampuan kita gitu loh. Itu yang namanya kita berproses untuk bahagia, ngerti nggak? Karena kalau jadi bahagia itu kan konsisten, mau kita lagi uangnya sedikit atau Banyak. itu kan kita syukurin gitu loh. Iya. Makan tetap nikmat, ya kan? Dan kalau kita memang menerapkan pola hidup bahagia ya, bukan Iya. pola hidup senang ya, Iya. kita akan sehat gitu loh. Pikiran kita, batin kita itu sehat gitu loh. Itu loh. Karena tidak ada pikiran-pikiran Nggak yang ada lain. beban, kan? Nggak ada beban ya. Apapun masalahnya ya udah terima ya, udah oke gitu. Iya. Gimana ya? Kan jadi solusi setiap masalah Betul. yang penting ada solusinya nih. Betul. gini ya. Jangan keluar lah ya. Jangan keluarnya ya. Solusinya gimana? Iya. Solusinya gimana gitu. Perbaikan, terus perbaikan, terus Iya. perbaikan. Karena dari bagaimanapun kita manusia nggak luput dari Ya, kesalahan lah. hama. Pasti ada terus. Jadi memang tadi yang Kak Rosi sampaikan ya, kalau kita bahagia itu indikatornya mudah. Jadi lihat di sekeliling kita, kira-kira bahagia nggak dengan keberadaan kita gitu. Nah. Oh, gitu. Kalau sekeliling kita tidak bahagia, terus kita merasa bahagia sendiri, Itu baru senang. kayak di bawah sekali gitu deh. Itu baru senang berarti karena gini, pokoknya intinya kebahagiaan itu kita bisa memberikan ilmu, ya kan? Saran Ilmu ya. itu kebahagiaan. Iya, betul. Gitu. Memberikan ya kesenangan juga kebahagiaan juga. Pantes ya kayak kalau memberikan itu bisa membuat bahagia, guru-guru itu awet muda ya kan? Betul. Dan itu kan ada manfaat dan hal yang positif ya. Ini hal Betul. yang positif baik lagi ya. Jangan hanya kesenangan tapi bukan hal yang negatif ya. Iya. Larinya ke hal yang positif itu kebahagiaan. Luar biasa bagi profesi-profesi guru gitu Iya, ya. kalau guru waduh luar biasa. Punya kebahagiaan sendiri ketika melihat anak didiknya tumbuh, terus paham, mengerti, terus bahkan menjadi orang gitu ya Iya, kan. betul. Pasti punya kebahagiaan sendiri. Bagi sahabat yang memiliki profesi sebagai guru, coba bisa share untuk pengalamannya, apa sih yang membuat teman-teman dan sahabat ini bahagia gitu ya, Iya, betul. ketika memberi. Gitu. Kita akan kembali lagi bagaimana tadi Kak Rosi sampaikan tentang pola hidup bahagia. Jadi kalau di kelurahan, kecamatan itu ada pola hidup sehat gitu ya. Iya. PHBS. PHBS. Pola hidup Bersih dan sehat. gitu Iya. ya. Kalau kita sekarang mau mencoba bahas tentang pola hidup bahagia. Apa sih sepertinya pola hidup bahagia? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau sahabat, kita kembali lagi ya membahas tentang apa tadi pola hidup Pola bahagia. hidup bahagia. Sebelumnya nih, Kang Dede Ya. pasti punya temen dong. Iya. Banyak lah. Teman Ya. yang banyak. Banyak. Dan ada nggak teman-teman yang menurut Kang Dede ini Ya. teman yang setia? Artinya ketika Kang Dede pernah tidak bekerja selama 3 tahun gitu Iya, ya, iya. dia tetap ada mendampingi Kang Dede untuk terus semangat, terus untuk menyemangati gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang
ketika Kang Dede tahu Kang Dede nggak bekerja, dia Iya. malah pergi meninggalkan begitu saja, itu ada nggak teman? Itu sih ada di lingkungan juga. saya ada yang tadi diutarakan ya, cuman beberapa orang sih, nggak banyak, nggak sebanding dengan saya lagi Banyak lah. lagi punya uang ya, itu sedikit sekali. Ada gula Dan di semut ya. ada beberapa sih, ada beberapa. Tapi dengan istilahnya saya tidak bekerja atau saya lagi keadaan sulit, ya cuman paling mereka hanya memberikan saran saja sih, tidak memberikan oh bagaimana nih ke depan, peluang untuk misalkan oh bisa bekerja kembali atau apalah bla 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 dan selanjutnya. Nasihat banyak ya. Nasihat banyak. Nggak Iya kasih itu solusi kan ya. istilahnya cuman ya nyeramahin doang, nggak ada dampak buat ke saya dan ke keluarga gimana gitu. Solusinya belum ada. Gitu kan Jadi ini. memang ada teman-teman yang baru bisa ngasih nasihat aja, ada Baru yang nasihat. teman-teman yang kasih solusi gitu ya. Ya kasih solusi, hanya solusi. Hmm. Belum ada misalkan oh nih biar jadi kalau jalan keluar gimana sih gitu. Hmm. Belum ada. Nah, kalau sih, jadi kan kita untuk pola hidup bahagia itu artinya kita juga mungkin berada di lingkungan yang mendukung kita bisa bahagia gitu ya Kak Rosi ya. Tapi lingkungan sekali lagi itu kan teman-teman ya Kak. Iya. Nah artinya kalau teman-teman mungkin tadi yang disampaikan oleh Kang Dede bahwa ada teman-teman yang meninggalkan ketika kita sudah nggak punya uang misalkan, atau Ya, betul. hanya cuma bisa memberikan nasihat, itu gimana ya Kak ya? Gini, saya bilang itu sebenarnya wajar sih ya. Wajar karena apa? Karena mereka juga punya masalah. Kita nggak tahu ya. Kita nggak Kita nggak tahu gini, ya. Orang yang cuma hanya memberikan nasihat juga dia kan ya kemampuan dia mereka seperti itu gitu. Nah, Atau mungkin ada yang sebenarnya mampu, cuma dia kan lebih memikirkan keluarganya, benar nggak? Iya, betul. Jadi tidak bisa berbagi tadi Iya, itu betul. atau Ya, kan belum lebih- bisa lah, belum mampu lah. Iya, kan pasti yang lebih didahulukan siapa sih? keluarganya kan? pasti. Iya, Betul nggak? betul. Itu ya yang memang kita harus sadari bahwa kalau kita bergantung sama manusia lagi memang ya seperti itu gitu. Iya, iya. Ya, bagaimana kita ya itu tadi fondasi ya. Kita bagaimana di dalam keluarga itu kita bangun fondasi, mau senang susah gitu kan. Hmm. Fondasi itu kuatkan dulu. Gitu. Supaya apa? Mereka bisa sama-sama ikut berproses gitu loh, keluarga. Di keluarga. Jadi ya maksudnya. Kita jangan makan ya gini. Memang lingkungan juga pengaruh. Ya, oke. Betul, Lingkungan betul. pengaruh. Tapi kalau kita berpatokan dengan lingkungan, akhirnya capek sendiri. Betul. Kita lihatnya keluar terus, bukan lihat ke dalam. Lu lihat tetangga Iya. orang lu lebih hijau Kita lihat ya. keluar terus. Kok lebih senang yang ada, Betul. kita makin terpuruk, makin rasanya keluarga misalkan apalagi anak ya, kalau nggak dibuka pola pikirnya, Iya. nggak dikasih masukan gitu yang benar gitu Iya. kan, si anak punya pemahaman sendiri gitu loh. Iya, Apalagi betul. komunikasinya juga kurang sama Iya, iya, anak ya. iya. Nanti akan dia ngerasanya kok teman-teman lain kok bisa sih seperti itu. Kok aku Jadi- nggak jadi bisa minder ya, seperti Kak Rosi itu?" ya? Minder. Akhirnya Jadi jadi minder ya. Nah, peran orang tua ini yang harus ya dominan ya. Orang Iya. tua tuh harus bisa memberikan apa ya, spirit sama anak-anak di saat mungkin dengan kondisi seperti ini. Ayo kita nggak boleh sedih, kita harus tetap semangat gitu loh. Bukan hanya ngomelin terus, bukan gitu ya. Ngomelin. Jadi sekarang gini lah. Apa dengan omelan itu mempan apa enggak? Ada perubahan apa enggak sekarang? Kalau untuk di keluarga dengan omelan itu ternyata dia masih tetap seperti itu, nggak ada perubahan gitu. Ya, berarti bukan udah nggak mempan. Gini loh, ada yang memang dengan omelan ada ya, dengan mungkin agak disentak gitu. Iya, Ada yang bisa Teriakan gitu. Nah, kadang ada perlu buat tegas supaya disadarin gitu anak Nah. tuh ya Perlu juga sekali. perlu sekali-kali gitu. Tapi kan kalau terus-terusan ya anak udah bisa ngebaca. iya, Ya. Jadi si Alia nih cuma marahin aja gitu kan, nggak ngerti gitu kan, pasti kan nggak pasti. Iya, ada iya. ngerasanya dia cuman kok cuma dimarahin aja gitu kan, Hanya cari kesalahan aja ya. iya, dikasih ilmunya dong. Iya, iya. Kenapa anak tuh harus bagaimana gitu loh dengan kondisi sekarang gitu loh, ayahnya sekarang seperti ini. Iya. Ya mungkin secara penghasilan belum bisa memenuhi gitu loh,
Memenuhi kebutuhan atau mungkin kebutuhan primer ya cukup mungkin ya. Cuman sekundernya ini Sekundernya, kan iya. orang kan kalau udah primer larinya ke sekunder. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi ngerasanya kurang gitu Iya. kan. Nah, bagaimana dia bersyukur dulu, mensyukuri dulu dengan yang primer ini. Ya, yang Ya kan? penting hidup dulu lah, jalan dulu berarti ya. Kita bisa Jalan bertahan, dulu ya, kita bertahan harus ya. bersyukur. Nah, bilang, Bertahan, kita ya. harus bersyukur, kita bisa bertahan hidup. Ada yang di bawah kita. Betul. Tapi bukan berarti kita jadi patah semangat. Kan? Iya, iya. Kita harus selalu semangat, saling mendukung yuk. Iya. Gitu loh. Jadi apa ya, afirmasi positif ya. Iya. Memberikan apa ya, nasihat yang positif. Nasihat positif. Semangat yang apa ya, spirit yang membangun gitu loh Iya. anak-anak supaya dia nggak minder. Tetap semangat karena bukan dengan kita bahagia dengan uang, tapi memang kita butuh uang. Tapi Betul. dengan kondisi sekarang, ayah baru bisa seperti ini ya Nah. bersyukur. Tapi ayah akan terus berusaha. Iya. Nah makanya harus didukung sama anak-anak gitu loh, sama kalian. Kita butuh, Doanya gitu iya, ya. Berarti- ayah butuh dukungan kalian. Bukan cuma istri aja yang beri support iya. kepada kita ya. Iya, Anak-anak pun berpengaruh sekali ya. Tim kan, itu kan Iya. biar gimana kan, ya ini kan satu tim kali ya. Ya jangan dianggap misalkan dia memang karena masih kecil nih belum bisa iya, dikasih iya. pemasukan ke orang tua ya. Ya enggak lah, itu kan anak juga pengen dihargai juga ya sebagai Betul, seorang anak. Jadi betul. juga pengen dihargai mungkin pendapatnya gitu Iya, kan. Walaupun mungkin nggak harus diturutin semua gitu Betul, kan. betul. Tapi kita minimal tahu ya apa sih yang menjadi keinginan anak gitu sebenarnya. Hmm. Bener nggak? Ya sah-sah aja anak kita punya keinginan, sah-sah aja ya. Ya kan biarkan dia bicara, nanti tinggal kasih penjelasan. Ini loh ayah, untuk saat ini memang ayah belum bisa memberi. Kalian lebih dari yang kalian harapkan. Oh, bisa lebih menjelaskan berarti intinya Ya, mah ya sesama terhadap betul. anak atau istri ya. Kasih tahu kondisi sekarang ini Iya, begini iya. loh, Iya. gitu. Tapi kok ya tetangga lain, nah kan pasti Nah, patokannya itu tetangga itu. nih, ya kan? Iya, betul. Oh, sekarang gini, mereka punya rezeki yang berbeda, tapi bukan berarti kita lebih buruk dari mereka, Iya. gitu loh. Kan bagaimana kita bisa apa ya, memberikan apa ya kebahagiaan si anak itu misalkan dengan komunikasi yang kita terjalin yang baik, si anak kan jadi teralihkan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalkan si anak punya masalah ditanggepin gitu, Iya, didengar iya, sama iya. orang tuanya itu Iya. udah kebahagiaan nih sebenarnya ya. Si anak punya masalah. Berarti si gitu. anak merasa dihargai juga berarti Iya. ya. Misalkan Kang Dede nih Iya. sebagai orang tua nanya lah ke anak gini, Iya, gimana mungkin masalah sepele lah, masalah gimana sekolahnya, Iya. lancar nggak, ayo semangat dong gitu, ngasih semangat di sana, gimana teman-teman, Iya. gitu, teman-teman di sana gimana gitu, baik-baik nggak gitu, misalkan dia ternyata dibully gitu, kita nggak Iya, tahu iya. kan. Betul. Nah, Betul. itu mancing anak supaya anak tuh cerita gitu. Nanti dia kan bercerita tentang sekolahnya gimana. Ini loh, ya tadi di sekolah tadi. Iya. Biasa kan ada anak yang ya di satu sekolah, satu kelas itu ada yang bandel lah, 1-2 gitu ya. Iya, Masih betul. ada yang mungkin dia Pasti. jadi kena kasarannya, nanti Iya. dia pengen cerita begitu gitu loh. Tapi dia bingung gimana nih ceritanya ya. Iya, gitu loh. Karena anak juga ada yang kalau nggak dipancing omongan, Diem. nggak cerita. Dia kan diem. Dia kan diem. Dia dibully diam gitu, Iya. mungkin takut gitu ya. Iya. Mungkin ada ancaman dari Iya, temannya temannya. gitu. Kalau misalkan ini nanti awas ya, nanti suka ada begitu kan. Iya. Nah, itu kan bagaimana kan dengan memancing omongan ya, akhirnya jadi apa ya, tumbuh apa ya komunikasi yang selama ini tadinya pasif jadi terjalin lah. Nah itu lebih terjalinnya ke dalam keluarga, bukan di luar. Bukan di luar itu berarti ya, bukan di luar keluarga ya. Iya, justru kan yang lebih penting di dalam keluarga. Di keluarga dulu. Solid ya, benar nggak? Betul. Jadi tadi kita sudah coba lingkungan itu, membuat lingkungan itu menjadi salah satu pola hidup yang bahagia gitu ya Kak. Ya, lingkungan keluarga, yang penting lingkungan dulu. Lingkungan keluarga itu ya. Circle-nya itu dulu, ya kan? Kalau misalkan itu sudah terbentuk, kalau kita menghadapi lingkungan sekitar yang mungkin ya agak kurang nyaman ya dibuat, itu nggak terlalu pengaruh ya sih sebenarnya. Dengan fondasi keluarga yang bahagia tadi ya Iya. Kak. Bagaimana keluarga bahagia ini itu bisa terjalin komunikasi yang baik gitu loh. Kan banyak ya kejadian yang materi cukup gitu ya. Iya. Wah lebih dari cukup ya, kaya gitu ya, secara materi melimpah lah. Tapi
konflik ya, konflik terus teriak-teriak ya, banyak lah yang begitu ya ya kejadiannya, jadi nggak nyaman gitu loh. Ada banyak ya kejadian yang gitu ya, nggak. Dan itu bisa jadi indikasi bahwa fondasi kebahagiaan itu belum ada gitu. Iya, jadi makanya sebelum kita mendapatkan penghasilannya nanti akan lebih, terus kan godaannya makin tinggi juga sih, makin tinggi, betul. bener nggak? Betul. Ibarat pohon kelapa makin Iya. tinggi, Anginnya makin kencang, betul. Nah, itu. Berarti di situ kita siap atau enggak nih, apa untuk ya mental lagi ya. Suatu saat nih Kang Dede Iya. dapat uang lebih gitu, Iya. ternyata uang terus nama-nama siap Iya. nggak nih? Atau nanti akan jadi mubazir lagi keluar, jadi cepet dapatnya, keluarnya juga cepet. malah nggak lebih terarah berarti ya. Nah, anak jadi wah, jadi hambur-hamburin uang, Iya, anak iya. banyak tuntutan, Betul. anak terus Karena lihat kita udah punya penghasilan yang banyak nih ya. Kalau nggak dibentuk dulu ya. Iya. Jadi yang pegang kendali orang tua loh, jangan mau dikendalin sama anak. Sama anak, ya. Itu loh. Jadi jangan sampai karena kan tahu nih anak, oh anaknya punya uang banyak nih. Iya. Ya udah. Jadi mesin ATM. Nah, itu kebanyakan. Iya, betul. Itu betul. Mesin ATM dijualin diturutin Betul, gitu betul. loh. Nih, nah, bagi ayah nggak tegaan. Iya. Diturutin lah. Terus habis lah, nggak ngukur nih, ini makin berkurang. Tahu-tahu saldo di ATM habis ya. Iya. Nah, kan yang dia sekarang gini, sebagai orang tua yang harus dipegang kendali kan siapa? Suami. Iya. Suami. Benar nggak? Betul. Jadi kalau jangan sampai jadi suami, jadi kan dia jadi mesin ATM aja, jadi mesin ATM keluarga gitu. Jadi hanya terus jadi udah capek, Iya. tapi nabung nggak bisa, Iya. jadi nurutin keinginan. Nah itu tuh bahaya. Nah itu tuh akhirnya jadi konflik lah, kan Dede juga jadi nggak nyaman, ya kesel juga gitu kan. Betul. Kalau nggak diturutin ngamuk, ngambek, ya kan? Betul. Bener nggak? Berarti secara pondasi dia belum kuat berarti ya kalau kayak gitu ya. Itu makanya bersyukurlah dengan kondisi yang sekarang ini dulu, Iya. sampai nanti suatu saat ibaratnya wadah nih. Iya. Wadah Kang Dede sama baru cangkir Misalkan nih. kecil, masih kecil lah ya. Masih kecil ya. Nampung airnya ya. Iya, iya. Inilah seukuran cangkir dong. Cangkir ya. Jangan Iya. masih cangkir, maunya air seember. Ember. Tumpah. Ya nggak bakalan muat. Iya. Nggak bakalan muat. Pasti akan Iya. akan keluar lagi yang jadi yang Sia-sia masuk jadinya. ke cangkir Iya, aja. sia-sia. Jadi Betul, sia-sia. betul. Itu loh maksudnya. Baik para sahabat, jadi luar biasa ya antara tadi ya kesenangan dengan kebahagiaan itu Iya. ternyata beda banget gitu. Artinya beda banget tuh kita bisa jauh lebih bahagia tuh ketika memberi gitu ya kan. Dan kalau senang itu bisa jadi hanya diri sendiri saja gitu Iya, ya. betul. Jadi luar biasa pembahasan kita pada hari ini ya. Kita akan coba lagi diskusi-diskusi ringan yang bisa jadi ini menjadi salah satu solusi bagi sahabat sekalian, Iya. gitu ya, yang masih mencari-cari apa sih maksudnya dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan melihat video kita, insya Allah bisa akan ketemu nih solusinya gitu. Kita berharap sih seperti itu. Berarti ini bukan bisa jadi pandangan semua orangnya di luar berarti ya. Oh, iya. Bisa jadi pandangan ya. Kesimpulannya apa nih? Cari senang atau cari bahagia? Nah, bahagia dong. Bahagia, Pasti bahagia. Bahagia. Pasti bahagia. Oke, baik sahabat, kami undur diri dulu. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan bertemu dengan video-video selanjutnya di Solusi Channel kita. Kesenangan adalah sesuatu yang kita kejar, hanya untuk sementara, hanya mencapai sebatas pikiran, perasaan, emosional, dan jasmani saja. Tetapi kebahagiaan adalah sesuatu yang kita peroleh dalam waktu yang lebih lama, di mana dapat menembus ke dalam suasana hati serta batin kita. Sahabatku, jika ada masalah, apapun masalahnya,
pasti ada solusinya. Silakan hubungi kami di WA atau HP 0819571668 atau 087778100048. Semoga kami dapat membantu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.